Ustadz, gimana caranya meyakinkan orang tua kita tentang menikah muda? Ayah, aku mau meminang dia dengan bismillah. Pergilah, kau makanlah bismillah itu, kata dia. Bapak-bapak, kalau ada anak kalian mau menikah muda, anak bapak laki-laki, anak bapak perempuan, maka kompromilah kalian. Daripada mereka makan di daun, baguslah mereka makan di pinggan, betul? Daripada mereka kumpul kerbau, kumpul sapi, kumpul kambing, baguslah mereka berkeluarga baik. Daripada mereka melakukan perbuatan maksiat dosa, na'udzubillah, jaga mereka baik-baik. Tengok almarhum Ustaz Arifin Ilham, umur 17 tahun dinikahkannya. Anak saya nanti saya tanya, kapan dia mau nikah, aku nikahkan kau. Kapan kau mau nikah? Mana perempuannya? Mana? Tunjukkan, biar ku pinangkan. Anak Ustaz masih kecil lagi. Kenapa begitu? Karena saya nikah lama. Kok tahu saya nikah itu bagus cepat-cepat? Pagi bersunat, siang nikah langsung. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kami yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanul farji, menjaga kemaluan. Hafal dia Quran, terjaga hafalannya, terjaga matanya. Ini dibiarkanlah dia tak nikah-nikah, la ilaha illallah, menyiksa. Faman lam yastati, tapi kalau orang tua susah miskin tak ada anak lajang yang belum sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak kalian puasa sunat. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa sunat. Memang nafsu ada, tenaga tak ada. Ditunjukkan orang, dek, itu ada cewek cantik, tak nampak aku lagi dah, gelap aja, gelap. Aku sekarang nih Pak, jangankan cewek, apapun tak nampak aku lagi. Kalau nampak aku perempuan pakai baju merah hijau macam semangka aja aku rasa udah. Kalau bapak kaya, duit bapak banyak, anak gadis bapak ada, mampu bapak mengasih makan, cari anak yang soleh-soleh itu, panggil dia. Mau kau nikah sama anakku? Ku tengok kau baik kali, bagus, sudah sering kau sholat, ku tengok. Mau kau nikah sama anak saya? Ku tanggung. Tapi kalau macam-macam ku tembak mati kau nanti. Daripada mereka diambil perampok. Anak kita sekolah agama, jilbabnya panjang, akhlaknya baik, karena tak kita carikan jodoh yang baik-baik, tak kita tawarkan orang-orang soleh, pacaran dia dengan anak fang. Apa yang terjadi? Waktu di rumah dia cium tangan, seminggu dia nikah dengan suaminya itu, balik dia ke rumah, ya sehat. Dulu jilbabnya panjang, dulu kukunya bersih, seminggu dia nikah sama laki fangnya itu, gara-gara tak kita carikan, dia sudah jatuh cinta, mabuk kepayang. Akhirnya apa yang terjadi? Dilawannya kita. Gara-gara apa? Saya tidak menyuruh bapak memaksa anak bapak untuk menikah. Kita tak bisa paksa anak kita, tapi kita bisa kasihkan alternatif. Anakku, kau sudah kusekolahkan, kau sudah kukasih makan, kau sudah kukasih kuliah. Ini calon-calon laki. Kau mau yang mana? Ini ada gemuk, ganteng. Ini ada pula yang kurus macam Ustaz Somad. Ini tinggal kau pilih aja. Macam mana kau pilih? Sesuai. Nah itu baik. Nabi SAW dipilihkannya. Siapa itu? Itulah Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah Zahra, lahirlah anak-anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mudah-mudahan bapak dan ibu dapat menantu yang baik-baik insyaallah. Ustaz, orang tua saya melarang anak-anaknya menikah sampai umur 26 tahun ke atas, tapi boleh pacaran. Sedang saya ingin menikah muda, bagaimana Ustaz? Berikan penjelasan ke orang tua. Ini banyak penyakit, subhanallah, di tengah-tengah masyarakat kita nih. Jadi dia tidak malu, orang tua ini tidak malu kalau anaknya gonta-ganti pacar. Tetangga lihat tuh. Sebentar, bulan lalu yang datang laki-laki pakai mobil merah, 2 bulan lagi mobil biru, wajahnya sudah beda. Bulan lalu datang kulitnya putih, sekarang kulitnya hitam. Datang 6 bulan kemudian datang gemuk, mobilnya hitam, lain, dan seterusnya. Tapi nggak malu. Bahkan kalau tanya-tanya, ini siapa nih? Oh ini pacar baru anak saya gitu. Kan yang mana-mana udah putus, udah cocok itu, ini nggak masalah. Tapi kalau nikah, pasang tenda untuk nikah, aib. Ini aib besar ini. Nikah muda, wah aib tuh, subhanallah. Ini persepsi yang salah, dan ini dari awal bahasan kitab kita saya sudah bahas itu. Kalau ini sebenarnya bahasan yang salah yang harus diperbaiki. Baik, bagaimana peran seorang anak, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dia menasihati orang tuanya. Dia sampaikan baik-baik, kalau hukum syar'i itu, hukum agama, saya ikut pengajian, tidak ada hubungannya melakukan ibadah dengan prestasi dunia. Kamu sarjana dulu baru nikah, apa hubungannya sarjana dengan nikah? Nggak ada hubungannya. Nanti mau makanin apa? Loh, kalau nikah ya sehidup semati. Kalau si laki-laki cuma bisa datangin nasi sepiring ini, ya makan berdua. Yang sudah begitu resikonya. Makanya perempuan yang nikah juga yang sepadan, kan gitu. Ya udah, biarin dia hidup, biarin dia kerja. Orang setelah menikah akan ada perasaan tanggung jawab. Dia akan kerja tuh si laki-laki. Istrinya yang sekarang jadi pendampingnya siap untuk hidup sama-sama dengan dia. Ya? Kalau kita menghubungkan dengan prestasi dunia, banyak orang begitu, orang tua egoisnya. Dia sih ada pasangannya, bisa lampiaskan biologis. Anaknya dia nggak mau pusing. Pokoknya kamu sarjana, sudah sarjana, tunggu dulu nak, kerja dulu. Sudah kerja nih, kesian ke Kalimantan, kemana, ke Sumatera, tugas 2 tahun, pulang. Begitu pulang, mau nikah, ibu mau nikah ayah, sebentar, beli rumah dulu.
Ini itu sampai umur anaknya 35 tahun, 37 tahun baru nikah. Nggak apa-apa kok anak laki-laki laku. Emang laku, tapi hatinya dia terbakar dong. Kesian dia. Kebutuhan biologis itu nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Kan gitu. Jadi ini perlu diketahui. Jadi sampaikan apa adanya. Kalau tidak ada hubungannya menikah dengan prestasi dunia. Kalau ditanya lagi kembali oleh orang tuanya, lalu kamu mau kasih makan apa, nak? Makan apa yang saya makan, ayah. Makan apa yang saya makan, ibu. Lalu perempuan mana yang mau menikah seperti itu? Asal ibu dan ayah ridhoi, saya akan cari. Saya akan cari. Lalu mulailah coba melalui lembaga-lembaga pendidikan agama. Seperti misalnya di teman-teman murid-murid, teman-teman yang belajar dengan saya tidak katakan murid lah. Teman-teman yang belajar ini sekarang sudah membentuk tuh pendaftaran biro jodohnya. Masing-masing dari ikhwah akhwat memberikan biodata. Lalu biodata itu kita tampung semuanya. Bagi yang ada cocok klop dari biodata itu, nanti tim kami yang menyortir gitu kan. Oh ini ternyata ini ini menulis kriteria seperti ini, ukhti ini menulis seperti ini kayaknya cocok nih, dikelopin nih secara syar'i. Ini ukhti ada ikhwah begini, ini ada ukhti begini, kan gitu. Minat nggak? Kalau minat, oke, baik. Ini loh biodatanya, kita kasih biodatanya. Ya. Masalah follow up nanti akan kita pandu untuk memfollow up secara syar'i kepada orang tua si wanita. Ya, kan? Kalau dibutuhkan tim ini, maka biasanya saya belum tahu sekarang teman-teman sudah sampai pada tingkat membantu mendatangi wali wanita atau tidak. Tapi yang jelas, alhamdulillah sudah banyak yang menikah, alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama nasihatin, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah membukakan hati kedua orang tua kita. Yang ketiga perkaya buat beliau-beliau itu informasi seperti misalnya buku kah, atau mungkin ada buku kecil ya terbitan Pustaka Ibnu Umar judulnya dari memilih, meminang, menikah sampai apa gitu ya. Bukunya kecil, Rp7.000. Itu bisa diberikan hadiah. Kemudian juga ada buku-buku yang sedikit-sedikit mengkritik judul-judulnya, misalnya wahai para pemuda menikahlah, ya, dan seterusnya. Ada buku-buku bisa dibeli dan diberikan kepada orang-orang tua kita ini. Tentu orang tua bisa disentuh juga dari sisi perasaan, misalnya dibahasakan baik-baik, kalau saya ini betul-betul terganggu, saya takut berbuat dosa, ya, dibahasakanlah begitu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah bahaya bagi orang-orang yang senantiasa menunda-nunda pernikahan? Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, apabila datang seseorang yang engkau ridhoi, yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah, karena kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Hadis ini ditujukan kepada para wali dari anak perempuannya. Siapa itu? Ayahnya. Seorang ayah yang bertanggung jawab untuk memilihkan laki-laki terbaik untuk anaknya. Dan ketika ada anak laki-laki, seorang pemuda yang datang untuk menghitbah, yang anak perempuan itu menyukai laki-laki tersebut, pemuda itu baik agama dan akhlaknya, janganlah ditolak. Baik agama dan akhlak maksudnya apa? Ketika seseorang sudah baik agamanya, berakidah lurus, dia paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis akan berpengaruh terhadap akhlaknya. Dia pasti akan senantiasa mengingat. Rasul mengingatkan sebaik-baik orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Maka ketika ada orang yang baik akhlaknya, dia juga akan paham bahwa Rasulullah mengingatkan, la tadribul wajah, jangan memukul wajah perempuan, la tuqabbi, jangan mencaci maki, la tahjur ila fil bait, jangan mendiamkan kecuali dalam rumahnya. Baik agama dan akhlaknya, nikahkan, karena ia pasti menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Karena bagaimana kalau engkau tidak nikahkan, nanti mereka kalau sudah saling menyukai akan bersama-sama terus. Akhirnya sebagian besar para orang tua lebih senang anaknya berpacaran. Kita nggak pernah tahu dua orang yang ketika bersama-sama ketiganya adalah setan. Sesoleh apapun orang tersebut, ketika mereka berdua, hati-hati, khawatir terjadi fitnah yang besar. Apa itu? Nanti dirimu sendiri akan merasa menyesal karena tidak menikahkan anakmu, apalagi karena tidak ada alasan-alasan yang syar'i. Mudah-mudahan hadis ini mengingatkan para orang tua, silahkan untuk menikah kalau calon tersebut udah calon yang baik agama dan akhlaknya. Insya Allah terhindar dari fitnah. Kemudian dari hamba Allah bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beliau yang saya hormati, saya ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai seorang anak laki-laki menyampaikan kepada orang tua bahwasanya kita ingin menikah, karena orang tua yang khawatir kalau anak-anaknya setelah menikah menjadi jauh dan tidak cocok dengan menantu pilihan dari anaknya. Mohon penjelasannya beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca dari dua sisi. Yang pertama dari sisi orang tua. Saya dulukan, karena orang tua kan tua dulu. Hei para orang tua, hei para orang tua, pandang anakmu, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi anda harus bisa memandang anak-anak anda sebagai seorang pria dan wanita yang punya kebutuhan khusus. Kadang seorang bapak itu menghendaki anaknya anak terus, nggak tahu dia sudah gede, dia bukan anak kecil lagi.
Dia adalah anak yang mungkin karena dia imannya kuat, suatu ketika disodorkan oleh kawannya tontonan yang tidak baik, lalu dia ingin selamat, mencari yang halal. Zamannya zaman rusak ya. Anda jangan samakan zaman Anda. Makanya kami himbau kepada orang tua, lihat, tolong pandang anak Anda sebagai anak, bukan sebagai anak saja, tapi pandang sebagai seorang pria yang punya kebutuhan khusus. Di samping itu yang kedua, pandang anak Anda, anak yang hidup di zaman ini, bukan Anda yang hidup pada zaman tahun 70. Nggak ada, yang ada TVRI milik Pak Lurah saja itu. Ya, Pak Lurah yang punya TVRI. Gangguan belum banyak. Dan mohon maaf kalau ada di kampung-kampung memang orang tidak menutup aurat dengan gaya kampungnya, tapi mereka bukan pamer aurat. Tapi hari ini yang dilihat oleh anak-anak kita di televisi, di internet, di HP adalah orang yang pamer aurat. Lihat, anak Anda laki-laki murni, normal, dia melihat yang demikian dan dia punya iman, ngadu ke ibunya, ibu saya ingin menikah. Lalu berkata ibunya, jangan, awas kalau anak berzina, Anda sebagai ibu masuk neraka duluan, Anda sebagai bapak masuk neraka duluan. Hati-hati. Sebagai ibu dulu saya jelaskan ini. Jangan mempersulit pernikahan putra-putri Anda. Bahkan sampai begitu pentingnya urusan pribadi ini, sampai dikatakan jika ada seorang anak gadis punya bapak ibu menghalangi pernikahan, namanya wali adl. Wali adl itu maksiat. Bapak yang maksiat dan berdosa adalah menemukan anak gadis yang sudah ketemu calon yang benar tapi dia menghalanginya, maka anak boleh menikah tanpa izin orang tuanya. Karena apa? Masalah pribadi, dosa kepada Allah, takut zina dan seterusnya. Maka hai para orang tua, tolong pandang anakmu sebagai seorang laki-laki, seorang wanita. Kalau sudah dia membuka diskusi kepada Anda, tolong sambut diskusi yang baik. Kemudian wahai anak yang baik, kalau bicara sama orang tua itu yang baik-baik dong, caranya yang baik. Kadang caranya ngomong sama orang tua begini, nah saya menikah dengan dia, kalau enggak usah menikah. Lu kurang ajar benar ngomongnya. Nah ini cara ngomong yang betul dong. Mungkin dengan surat yang bagus, mohon maaf mama tercinta terkasih, surgaku ada di bawah telapakmu, surgaku di bawah komandomu wahai ibunda tercinta, begini. Abinda, umur saya sudah 21 tahun. Secara pribadi, saya alhamdulillah masih bisa menjaga diri Abah Umi. Akan tapi lihat, bersama bergantinya hari, bergantinya minggu, pergaulan dan seterusnya, saya begini, saya sering, Masya Allah, bangkit syahwat yang takut saya masuk dalam murka Allah dan sebagainya. Mohon dengan segala hormat Umi tercinta tersayang, selamatkan kami. Selamatkan kami. Selamatkan kami, doakan kami agar kami bisa selamat. Ini surat yang pertama. Surat yang kedua adalah, kami yakin Abah Umi sudah mendoakan saya agar saya selamat. Dan mungkin ini hanya usulan saja kepada putra yang belum punya pengalaman. Abah Umi yang tercinta, apakah umur seperti saya ini belum bisa seandainya kalau harus menikah? Mohon Umi dijawab dengan penuh kasih dan cinta. Anda lari, setelah kirim surat lari, kelihatan di mukanya, kamu bisa apa tadi? Gitu. Jadi ibu nanti akan merembang bahasa. Atau kalau tidak dengan surat, Anda minta tolong kepada orang tua, paman Anda, kiai Anda untuk menyampaikan dengan halus kepada orang tua. Sebab ada orang tua kan macam-macam. Ada orang tua yang terlalu takut dan sebagainya. Baik, seperti itu. Anda bicara yang baik. Sebetulnya ada cara menyampaikan yang kebaikan itu ada waktunya. Menyampaikan kebaikan dan kebenaran dua hal yang harus Anda pahami. Hei anak yang ingin cepat nikah lalu tidak diizinkan sama orang tuanya, dengar omongan saya. Yang pertama, kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu, pilih waktu yang tepat. Waktu lagi senang suatu orang tua Anda, lagi bahagia orang tua Anda sampaikan, memilih waktu yang tepat. Kedua, yang ingin Anda sampaikan tidak harus melalui lidah Anda boleh melalui pesan seseorang yang bisa dipercaya atau melalui surat cinta yang indah untuk orang tua Anda. Insya Allah nanti ini akan menjadi bahan pertimbangan yang kuat, surat Anda yang lembut dan bukan dengan kekasaran. Sisi lain, wahai para orang tua, jika Anda sudah menemukan anak seperti itu, minta kepada Anda, baik caranya benar atau tidak benar. Kalau sudah anak berani ngomong mau nikah, itu benar-benar, sebab ngomong nikah itu bakal malu seorang anak. Kalau sudah anak Anda ngomong mau nikah, Anda harus pikirkan. Kalau memang Anda tidak cocok dengan calonnya, Anda harus bisa memberi calon yang cocok. Jangan Anda diam kok. Kemudian masalah calon cocok tidak cocok itu, kita tidak akan menikahkan anak kita dengan malaikat. Kalau Anda, wahai ibu yang solehah, bapak yang soleh, kalau Anda ingin punya menantu malaikat sampai mati nggak punya menantu. Menantu Anda adalah manusia yang kalau dia kurang baik dididik bersama-sama. Memang memilih itu penting. Cuman sampai kapan Anda memilihkan orang untuk anak-anak Anda nggak beres-beres? Jadi perlu diskusi, anak diajak diskusi atau minta petunjuk pada orang soleh, orang alim, guru setempat itu. Jadi intinya wahai para orang tua, jangan Anda persulit urusan pernikahan anak-anak Anda. Hati-hati. Kalau seandainya Anda mempersulit, kadang-kadang ini permasalahannya sudah menyelesaikan sekolah, kuliah dan sebagainya, belum punya kerjaan dan sebagainya. Ini ada cara berpikir yang salah. Akhirnya zaman ini, Masya Allah Bu, zaman ini bukan kayak zaman dulu ya. Film-film kotor kadang disebarkan oleh kawan-kawannya. Alhamdulillah. Ya kalau anak Anda memang hidup tengah hutan, nggak punya HP, nggak punya televisi. Tapi ini sudah zaman modern begini, pembangkit syahwat ada di mana-mana. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Paham para orang tua? Insya Allah Anda punya menantu yang soleh solehah. Tapi sekarang kalau menantu saya nggak teramat soleh, tapi nggak nakal banget kan? Bukan pemabuk kan? Bukan pernah meninggalkan sholat kan? Bukan. Ya sudahlah, tinggal kita hidup baik-baik, berada bersama-sama. Sama. Anda dengan orang tua harus baik-baik, calon pengantin ya.
Inilah nasihat kami kepada orang tua dan sekaligus pada anak. Anak ngomong yang benar, orang tua jangan membiarkan permintaan anak dalam urusan yang satu ini. Sebab kalau anak Anda minta es krim, Anda tidak boleh tidak memberi, tidak ada masalah. Anda ganti dengan es degan. Anak Anda minta es bubur kacang, Anda jadi bubur ayam, tidak ada masalah. Tapi kepentingan yang satu ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Orang tua tidak bisa menyelesaikan. Kalau Anda tidak buka pintu halal, akan kebuka pintu haram. Anda yang memasuki neraka terlebih dahulu. Takutlah kepada Allah. InsyaAllah ya. Besok ada nikah masal, saya datang. Nikah masal 100 jajar bareng. Hari ini ada nikah? Ada. Baik, insyaallah. Justru dengan cara pernikahanlah Allah akan memberikan kepada mereka bukan pintu rezeki. Yughnihimullahu min fadlih. Allah akan mencukupkan mereka nanti. Dan memang pernikahan, salah satu rahasia terbesar di balik pernikahan itu adalah terbukanya abwabur rizki, terbukanya pintu-pintu rezeki. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang susah untuk mendapatkan rezeki, menikahlah kalian. Ajib ini urusan memang. Justru Rasulullah perintahkan menikahlah kalian. Kepada orang-orang yang susah mendapatkan rezeki, orang-orang yang seperti itu sumbat pintu-pintu rezekinya, Allah perintahkan untuk menikah. Ibarat Allah yang kami muliakan, jika seseorang menikah dan niatnya adalah untuk menahan dirinya dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat zina, lalu dia menikah dengan alasan untuk itu, maka Allah, kata Rasulullah, pasti akan membukakan kepadanya pintu-pintu rezeki. Beda ya kalau orang ingin menikah hanya karena mencintai seorang wanita, lalu dia menikah dengan wanita itu bukan karena dia ingin menahan dirinya daripada berbuat dosa maksiat zina, maka orang seperti ini tetap saja di mata Allah Subhanahu wa taala diberi dan diperlakukan oleh Allah secara berbeda. Di mana tak perbedaannya? Sekali lagi kata Rasulullah, siapa yang menikah karena ingin menahan dirinya daripada dosa maksiat zina, maka Allah akan membukakan dan melapangkan baginya pintu-pintu rezeki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rezekinya, lagi maha tahu siapa orang yang niatnya karena Allah untuk menikah, karena untuk menyempurnakan agamanya, dan karena untuk menahan dirinya agar jangan terjatuh ke dalam dosa maksiat dan zina. Baik. Untuk yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya pengen nikah, jangan dihalang-halangi. Kenapa? Kata Nabi, yasir wala tu'asir, mudahkan, jangan mempersulit. Kadang-kadang kita membuat syarat sendiri. Syaratnya misalnya, kalau yang saya tahu nih, di beberapa tempat di Jawa itu nggak boleh ngelangkahi kakak misalnya. Kakak kamu kan belum nikah, nunggu sampai kapan tuh? Apalagi kalau misalnya kakaknya banyak syarat, kan kita kebawa-bawa kan, oh kakak saya mah syaratnya harus bule, udah gitu kayak gini, terus segala macam, susah itu, nanti malah kebawa-bawa. Jangan, itu nggak ada syarat dalam hadis, harus ikutin kakak dulu, nggak boleh ngedaluin kakak. Terus juga ada syarat misalnya namanya dihitung, nama kamu siapa, nama kita disebutkan, terus dihitung pakai beton segala macam kan ya. Udah itu dikaitkan dengan yang datang, oh kalian tuh nggak cocok karena secara hitung-hitungan tuh nggak dapat, akhirnya datang lagi nggak cocok, terus aja kayak gitu. Dan ada akhwat yang sampai usia 37 tahun baru nikah gara-gara siapa yang datang ke rumahnya kata orang tuanya tuh nggak cocok hitung-hitungannya, namanya tuh nggak ketemu gitu. Dan ini dibuat-buat, tidak ada dalam hadis Rasul. Makanya mudahkanlah, jika ada anak kita yang pengen menikah, itu niat baik loh ya, itu bukan niat jahat, itu niat baik banget. Menikah itu ibadah kepada Allah, dan Allah ridho banget kepada orang yang menikah. Bahkan setan itu nangis melihat orang yang mengijab kabul pernikahan. Jadi mudahkanlah, dan kalau perlu kita membantu. Makanya saya pernah cerita ketika saya SMA dulu, saya pernah cemburu sama ketua OSIS saya. Ketua OSIS saya kelas 2 SMA udah nikah. Hah? Kelas 2 SMA udah nikah, itu keren banget tuh. Dia juara kelas, nikah sama juara kelas. Jadi sama-sama juara kelas nih. Yang cowoknya juara 2, yang ceweknya juara 1, ranking 1. Nikah kelas 2 SMA. Yang ceweknya, orang tuanya ini dokter spesialis, dua-duanya, ayahnya dokter spesialis, ibunya dokter. Saking bersemangatnya, ibunya juga dokter spesialis. Yang Ikhwan, ayahnya itu dosen di salah satu universitas di Banda Aceh. Udah gitu pas mereka ada ketertarikan, pulang ke rumah, orang tuanya udah nebak, terus tanya, kamu suka sama seseorang? Mereka jujur-jujur terbuka gitu, oh iya ayah saya ada perasaan gitu. Terus gimana, mau serius nggak? Ya tapi kan masih sekolah juga. Enggak, maksudnya perasaan kamu serius nggak gitu, ditanya sama orang tuanya. Ya serius sih. Ya udah, akhirnya orang tuanya tanya alamatnya, langsung pergi ke orang tua si cewek, ngomong nih sesama orang tua. Dan karena sama-sama rajin ikut taklim, faham, akhirnya mereka sepakat, ya udah kita nikahin aja anak kita. Terus segala sesuatu, nafkah segala macam, kita bareng-bareng aja, kita bantu anak kita. Udah sepakat, dipanggil lah anaknya berdua. Udah gitu kata orang tuanya, kalau kalian serius nih, ayah, ibu nih, papa, mama semuanya udah sepakat, setuju jika kalian menikah. Kapan kalian mau? Enak banget kan kalau ada orang tua kayak gitu kan ya, udah mampu, terus paham kan, mudah banget urusan kita kan. Akhirnya ya udah kalau gitu tunggu liburan sekolah. Pas liburan sekolah, kita lagi di rumah pada nggak jelas gitu kegiatannya. Pas lagi di rumah tiba-tiba dapat undangan, siapa yang nikah? Ternyata teman kita yang sesama satu kelas tuh nikah gitu. Tapi nikahnya tuh karena emang masih di bawah umur, nggak terdaftar, tapi dalam Islam kan tetap aja sah dan bagus, dan didukung oleh orang tuanya. Udah nikah, besok-besoknya mereka kalau pergi ke sekolah itu naik motor berdua, itu kayak orang pacaran banget, dan duduk di kelas tuh pandang-pandangan. Kita aduh makin tersiksa tuh di kelas tuh.
Itu luar biasa. Itu inspiring banget buat saya. Ada teman yang bisa nikah di usia kelas 2 SMA dan nggak punya anak kecuali ketika mereka udah kuliah. Emang komitmen gitu. Tapi mereka udah tinggal serumah, tinggal sekamar, kemana-mana bareng. Bahkan luar biasa, romantis banget kehidupannya. Terakhir yang saya tahu, salah satu di antara mereka udah kuliah di Jerman. Tetap aja sukses, jadi nggak ada ngaruhnya. Jangan berpikir bahwa pernikahan itu menghambat kesuksesan kita. Bukankah pernikahan itu ibadah, dan ibadah itu nggak mungkin menghambat kebaikan. Makanya nikahkan anak bapak ibu yang sudah punya keinginan dan insya Allah sudah punya penghasilan walaupun tidak besar. Mudah-mudahan itu akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat.